Selamat Hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik yang sekarang ada di rumah masih terus dikasih kesehatan sama Tuhan ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 27 September 2020. Sebelum mulai ibadah, kakak mau ngenalin pelayan ibadah kita hari ini dulu ya. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris, Kak Frans sebagai kahonis, Kak Tasya dan juga Kak Olen sebagai liturgos. Untuk memulai ibadah hari ini, Kak Tasya ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Kita mau bersama-sama bersyukur atas berkat Tuhan dengan mengangkat pujian, memuji Tuhan selalu dinyanyikan 2 kali adik-adik. Kita mau angkat satu pujian lagi dan tentunya aja pakai gerakan ya. Kita nyanyikan Sungguh Alangkah Baiknya. Adik-adik, kita akan memasuki proses ibadah. Maka dari itu, kakak-kakak mau ajak adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Allah adalah juru selamat kita. Setiap berkat yang kita nikmati saat ini, itu semua berasal dari Dia. Kasih-Nya pun tak pernah berhenti bagi kita. Mari adik-adik, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 341, bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi
dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau doa pembukaan. Masih dalam posisi berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh bangunkan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga boleh berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan kita 5 buah panca indera. Indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman hidung, indera perasa lidah, indera peraba kulit, dan juga indera pendengaran yaitu telinga. Jika mulut diciptakan untuk berkata yang baik, maka berkata-katalah dengan baik dan tidak menyakiti orang lain. Jika telinga diciptakan untuk mendengarkan, maka dengarkanlah firman Tuhan juga dengan baik, seperti yang Samuel lakukan saat Tuhan memanggil dia. Sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 149, baitnya yang pertama, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik siapin Alkitabnya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya selalu sehat ya. Siapa yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Ayo, siapin Alkitabnya. Sekarang siapkan hati dan pikirannya, juga sikap doa yang baik, kita berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh sertai tidur malam kami, dan pagi hari Tuhan boleh bangunkan kami. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Alkitabnya udah disiapin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Amsal, ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-12. Kasnat yang baca ya, adik-adik juga boleh ikut baca dari rumah. 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, Tuhan sudah menciptakan kita dengan semua anggota tubuh yang kita punya. Ada apa ini? Tangan, ada kepala, ada rambut, ada kaki, dan juga ada alat-alat panca indera di dalam tubuh kita. Ada yang bisa sebutin apa aja? Di sini nanti Kasnat kasih ya. Ada apa? Mata. Buat apa ya mata? Iya benar, buat lihat. Lalu ada apa ini? Mulut. Iya mulut. Buat apa? Berbicara. Lalu di dalam mulut ada apa? Lidah. Iya benar. Untuk perasa, merasakan setiap rasa makanan ataupun minuman. Lalu ada apa lagi? Kulit. Buat apa? Buat meraba adik-adik, meraba apapun yang adik-adik pegang. Lalu juga ada yang terakhir apa? Telinga, iya benar. Buat apa ya kira-kira telinga? Iya, buat mendengar. Nah, di kitab
Amsal yang kita baca hari ini, Amsal itu ditulis sebagai sebuah tulisan-tulisan bijaksana adik-adik. Tulisan-tulisan yang mengajarkan tentang didikan. Nah, apa ya Kak didikan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didikan adalah memelihara dan memberikan latihan seperti ajaran, tuntunan, ataupun nasihat. Nah, kira-kira dari siapa aja ya kita bisa mendapatkan didikan? Biasanya dari siapa? Yuk. Dari mama, terus dari papa. Lalu apa lagi? Dari siapa lagi? Dari guru kita. Iya, pokoknya terlebih dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, dalam pembacaan hari ini dari Amsal 23 ayat 12 mau mengajarkan kepada adik-adik juga Kak Asnat untuk mendengarkan didikan itu adik-adik. Tadi kalau mendengarkan berarti memakai panca indera yang mana ya? Ayo, mata, mulut, atau kulit? Oh enggak dong, pasti apa? Telinga, iya benar. Nah, penulis Amsal mau mengingatkan dan mengajarkan kita untuk mengarahkan telinga kita nih, telinga Kak Asnat, juga telinga adik-adik, untuk mendengarkan didikan, ajaran, ataupun nasihat-nasihat. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam Alkitab, ada loh tokoh Alkitab yang menggunakan telinganya dengan baik. Ada yang tahu nggak siapa? Kak Asnat kasih clue ya. Yang pertama, dia seorang anak laki-laki yang masih muda, masih kecil. Ada yang bisa tebak? Yang kedua, dia tinggal bersama Imam Eli. Nih, dia tinggal bersama Imam Eli di Bait Allah. Nah, saat dia tidur adik-adik malam-malam, Tuhan Allah memanggil dia. Terus dia juga langsung jawab tuh, sekali dipanggil sama Tuhan Allah. Kira-kira siapa yang tahu? Ayo. Kasna tambahin lagi ya cluenya. Nama ayahnya Elkana, lalu nama ibunya Hana. Ayo, siapa yang tahu? Nih, anak kecil ini. Iya benar, namanya adalah Samuel. Siapa yang benar tadi? Bagus sekali adik-adik. Nah, saat itu Hana, ibunya Samuel, belum mengandung adik-adik dan belum mempunyai anak. Lalu ibu Hana tidak berhenti memohon dan berdoa kepada Tuhan dan berjanji nih, jika nanti dia mengandung terus Tuhan memberikan dia anak, maka anaknya akan dia serahkan sepenuhnya ke Bait Allah adik-adik. Dan tentu saja Tuhan Allah mengabulkan doa ibu Hana dan memberikan nama anak itu siapa tadi? Samuel, ya, yang berarti Tuhan telah mendengar. Lalu sama seperti janji ibu Hana tadi kepada Tuhan Allah, setelah cukup besar Samuel dibawa, nih, setelah sudah agak besar Samuel dibawa sama ibunya Hana ke Bait Allah, dan di Bait Allah Samuel tinggal bersama Imam Eli. Nah, Samuel ini masih sangat kecil adik-adik, jadi nggak mungkin kan di dalam Bait Allah dia sama seperti Imam Eli berkhotbah. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Ya, dia cuma bisa rapi-rapi, bersih-bersih, dan pokoknya bantuin Imam Eli. Dan yang pastinya dia sangat dengar-dengaran sama Imam Eli. Lalu gimana nih dengan adik-adik? Adik-adik sama nggak kira-kira sama Samuel yang mau mendengarkan telinganya dengan baik? Dalam satu kali aja Tuhan Allah memanggil dia langsung cepat menjawab. Nah, begitu juga saat dia bersama Imam Eli. Apa yang Imam Eli katakan kepada Samuel, langsung dia dengar dan dia lakukan. Nah, apakah adik-adik juga seperti Samuel? Kalau mama atau papanya atau guru memanggil nama adik-adik, langsung menjawab atau justru pura-pura nggak dengar sampai harus dipanggil berulang-ulang kali. Apalagi nih Kak, kalau lagi seru main HP tuh, sampai yang dipedulin HP aja, game aja, Instagram aja, tapi panggilan mama papanya nggak didengerin, nanti baru jawabnya, sampai mamanya panggilnya berulang-ulang kali, Nathan, Nathan, Nathan. Nah, baru deh keempat kali baru dijawab iya mah, kayak gitu. Nah, hari ini kita belajar untuk menggunakan apa panca indera yang di sini? Telinga kita dengan baik. Jika ada yang memanggil nama adik-adik, harus cepat dijawab. Ebi, iya mah. Nathan, iya pa.
Jene, Mama pergi dulu ya. Iya, jaga Bea dan Imi ya, nggak boleh berantem. Iya, siap laksanakan. Nah, kalau dikasih nasihat, dikasih ajaran, harus dengar dan harus dilakukan. Nah, kalau nasihat atau didikan yang mama papa, guru berikan untuk adik-adik adalah semuanya untuk kebaikan adik-adik juga. Contohnya, kalau mamanya udah masak sayur, udah sediain buah, harus dimakan, gak boleh ditolak, karena itu semua buat kesehatan adik-adik. Terus kalau mama papanya juga suruh, udah jam 9 nih harus tidur, gak boleh malam-malam, main HP-nya nanti lagi, nonton TV-nya udah selesai, harus tidur, besok sekolah. Nah, adik-adik langsung dengar nurut masuk ke kamar tidur atau fokus main HP, atau tetap aja nonton TV, gak dengerin mama papanya. Nah, apalagi saat pandemi saat ini adik-adik, apa yang kira-kira pemerintah kita nasehatkan untuk adik-adik juga Kak Asnat? Iya benar, harus rajin cuci tangan, harus menggunakan apa ini? Masker, juga menjaga jarak sama orang-orang di sekitar kita. Biar apa ya? Iya, biar kita terhindar dari virus corona, sehingga kita tetap sehat. Nah, apakah contoh yang tadi Kak Asnat kasih, nasihat-nasihat yang Kak Asnat sebutkan untuk kebaikan atau keburukan adik-adik ya? Tentu untuk kebaikan, makanya harus adik-adik dengarkan baik-baik dan lakukan pastinya. Lalu, nasihat juga didikan dari mama papa, juga guru dan pemerintah tadi. Jika kita gak dengerin, jika kita gak lakuin, apa nih Kak kira-kira yang terjadi? Pasti ada adik-adik akibat buruknya untuk adik-adik. Kalau gak mau makan sayur, buah, ikan, daging, pokoknya makanan yang sudah mamanya sediakan, sudah mamanya masak di rumah, disuruh makan tapi nggak mau, maunya makan mie, malah makanan yang lain pilihnya. Nah, kira-kira yang kayak gitu bikin adik-adik sehat atau enggak? Bikin adik-adik pintar atau enggak? Enggak kan? Nah, terus kalau nggak dengerin mama papanya buat jangan tidur malam-malam, pasti besoknya kesiangan, terus ngantuk-ngantuk. Nah, terus juga kalau lagi belajar, terus udah selesai belajar, gurunya suruh buat ngerjain PR, ternyata besoknya gak dikerjain. Apa yang adik-adik dapatkan? Akibatnya apa? Diomelin sama ibu guru, ditambah lagi nilainya pasti jelek. Jadi kalau adik-adik gak dengerin, adik-adik gak lakuin, pasti ada hal buruk yang terjadi. Nah, apalagi kalau tadi nih saat ini lagi pandemi, gak cuci tangan, gak pakai masker. Terus kalau adik-adik main ke rumah sama teman-teman tanpa jaga jarak, wah Kak Asnat gak kebayang deh. Pasti adik-adik akan jadi salah satu pasien kali ya di rumah sakit. Nah, semoga gak terjadi ya adik-adik yang kayak gitu. Nah, hari ini Kak Asnat harap adik-adik sama seperti Samuel yang mau memakai telinganya dengan baik untuk mendengarkan dan melakukan setiap didikan, ajaran, dan nasihat yang diberikan kepada adik-adik, agar adik-adik juga merasakan dampak yang baik untuk kehidupan adik-adik. Demikian firman Tuhan, amin. Nah, adik-adik nanti akan ada aktivitas yang Kak Asnat share di grup WhatsApp Pelkat PA. Adik-adik bisa kerjakan, lalu kalau sudah dikirimkan lagi di PA ya. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama dan Papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 3 sore, atau bisa juga ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan warta PA ya. Warta yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA Shalom mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga Kakak Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 13 sampai tanggal 27 September. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta PA yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok pukul 7 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik dan juga mama dan papa yang mendampingi adik-adik mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak
Jika ada kritik dan juga saran yang ingin disampaikan, boleh banget dan bisa langsung menghubungi Kakak Layan via WhatsApp atau bisa mengisi link yang ada di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun mama dan papa akan kami terima dan nantinya akan kami terapkan dalam ibadah hari Minggu pelayanan online ini. Sekian Warta PA hari ini. Kak Tasya, Kak Tommy, Kak Frans, dan adik-adik Anda di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang tadi sudah didengarkan oleh adik-adik semua bisa jadi berkat buat adik-adik ya. Dan semoga juga nyanyian pujian yang boleh kita naikkan hari ini boleh diterima di hadirat Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, Kak Tasya ajak lagi adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, Tiap Orang Yang Mendengar. Oke, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Jangan lupa aktivitasnya dikerjain ya adik-adik. Sekarang kita siapkan sikap doa yang baik, kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh beribadah dengan baik hari ini Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami bisa seperti Samuel Tuhan yang mau memakai telinganya dengan baik sehingga boleh mendengarkan dengan baik apapun yang dinasehatkan atau diajarkan untuk dia Tuhan, agar kami juga boleh melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan boleh selalu menyertai adik-adik semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.